Kita semua tahu bahwa industri kemasan ini sedang berada di persimpangan begitu Pak. Tantangannya itu datang silih berganti, mulai dari tren keberlanjutan, regulasi yang ketat, sampai perubahan perilaku konsumen tentunya. Tapi di tengah semua itu kita tahu bahwa industri kemasan plastik ini tetap jadi tulang punggung banyak sektor tentunya. Nah, mungkin ke pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Riki begitu ya. Bagaimana kondisi industri kemasan plastik saat ini, khususnya kebutuhan dari food grade, kosmetik, dan juga industri kimia, Pak? Oke, terima kasih sebelumnya. Dari kita industri plastik itu memang dengan pergeseran stigma masyarakat juga pemerintah sekarang terhadap, kalau boleh dibilang negatif terhadap plastik. Tapi dengan kondisi seperti itu sebenarnya untuk saat ini, terutama karena kita bergerak di dunia packaging, ya, itu sampai saat ini memang belum ada, seperti Mbak sampaikan tadi, belum ada yang bisa menggantikan packaging plastik bag dari sisi nilai ekonomis, fungsi, dan kemudian dari segi estetika. Karena sampai saat ini juga ada beberapa hal yang dilakukan juga berusaha mengganti ke kertas atau lain sebagainya, tapi belum bisa mengambil alih posisi plastik. Jadi dengan adanya kritis, masyarakat yang lebih kritis sekarang tentang plastik, memang pergeseran yang utama itu terjadi untuk masalah food grade, kemudian untuk kosmetik, kemudian untuk chemical maupun otomotif. Itu kalau di sisi untuk food and beverage itu mereka lebih menuntut plastik yang memang sehat, kemudian bisa tahan lama, kemudian terkait dengan untuk yang kosmetik memang dari nilai estetika packaging itu membantu daya jual bagi industri kosmetik sendiri. Sedangkan untuk chemical memang pihak industri packaging plastik dituntut untuk lebih bisa memberikan produk yang memiliki daya tahan tinggi. Jadi untuk saat ini boleh dibilang plastik masih menjadi primadona ya. Memang ada isu negatif dan lain sebagainya. Juga dari pemerintah sendiri juga mulai menuntut kita industri plastik untuk memikirkan bagaimana sustainability terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi kita berusaha ada arah untuk gimana sih cara mengolah sampah plastik yang baik, menggunakan sampah plastik yang baik, kemudian menciptakan produk plastik yang dari recycle dengan kualitas baik juga. Karena stigma di masyarakat masih berpikir bahwa kalau produk plastik yang dari recycle itu produk yang kualitasnya kurang baik. Jadi itu masih PR kita semua sekarang di industri plastik. Jadi hulu ke hilirnya itu beneran ditanganin begitu ya Pak ya. Nah terkait dengan tren begitu ya, Bapak tadi sendiri bilang bahwa kalau mungkin di industri kosmetik itu look sangat diperhatikan begitu ya. Kalau misalnya di industri kimia mungkin safety dari packaging itu sendiri. Nah mungkin Pak dengan tren yang semakin bergeser begitu ya, masyarakat ini semakin melek atas dengan mungkin ramah lingkungan begitu ya. Ada pergeseran permintaan nggak sih Pak sebenarnya dari industri-industri tersebut? Ada beberapa, memang ada beberapa perusahaan yang memang mewajibkan berapa persen dari packaging mereka menggunakan recycle ya. Contoh perusahaan-perusahaan yang besar internasional pasti ke arah sana. Cuman dari kita sendiri untuk industri plastik tadi saya sampaikan bahwa untuk mengarah ke sana itu butuh juga peran serta kita semua masyarakat. Sebenarnya sampah plastik sendiri ini kalau kita olah dengan baik, itu bukan berbahaya buat lingkungan. Karena dari sisi industri plastik sendiri ada yang namanya kalau recycle itu PMR sama PCR. PMR post manufacturing recycle. Itu yang tugasnya kita sendiri. Jadi dari sisi para pelaku industri plastik untuk packaging, kita berusaha mengolah waste dari reject produksi kita untuk kita pakai ulang semua. Tapi dari sisi PCR, post consumer recycle ini butuh peran serta semua, nggak cuma kita dari industri plastik seperti itu. Dari masyarakatnya juga ya Pak ya, betul ya.